Bapak, Ibu, dan anak-anak, serta saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di ibadah Kamis Putih di GKJ Pekalongan. Hari ini tanggal 6 April 2023. Sebelum kita mulai ada tambahan warta bahwa untuk ibadah Jumat Agung esok hari itu di Induk hanya dilakukan satu kali pada pukul 8 pagi. Demikian juga untuk ibadah Minggu Paskah hanya diadakan satu kali pada pukul 8 pagi dan akan diadakan juga persembahan aksi puasa. Ibadah pada sore hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dengan mengambil tema Mencintai hingga akhir. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak, mari kita menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Bapak, Ibu, dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Kamis Putih merupakan pengenangan akan peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Walaupun Kristus adalah Sang Firman Allah yang ilahi dan kudus, Ia berkenan merendahkan hatinya menjadi hamba. Tiba pada Kamis Putih, pertanda masa Prapaskah, masa sengsara Yesus Kristus semakin dekat. Pada perayaan Kamis Putih, setiap umat dipanggil untuk mempersiapkan diri agar semakin merendahkan diri seperti Kristus, melayani dan menghormati manusia yang dikasihinya. Di saat-saat terakhir hidupnya, di perjamuan makan malam yang terakhir, Ia menyatakan tindakan cintanya. Sebagai tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah, akan kita nyatakan melalui ibadah Kamis Putih ini. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhan bersedia mencintai kita hingga di titik akhir. Maka marilah bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 3. Indahnya saat teduh menghadap tahta Bapakku.
saudara-saudara, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Umat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Kamis Putih merupakan ibadah di mana kita mengenang kasih dan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kristus bukan hanya melayani, melainkan juga mengambil posisi dan menjalankan tugas pelayanannya dengan kasih dan ketaatan, bahkan sampai mati di salib bagi saudara dan saya. Ia memberikan perintah yang sama pada Kamis Putih ini bagi saudara dan saya, yaitu perintah untuk saling melayani, saling membasuh kaki, saling mengasihi. Mari belajar dari sang teladan, yaitu Yesus Kristus. Kita nyanyikan Kasih Tuhanku Lembut. Nyanyikan bait yang kedua. Ditolongnya yang penat dan yang berbeban berat. Orang yang
saudara-saudara, mengasihi adalah panggilan bagi kita semua. Seperti firman-Nya, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 33 sampai 35. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Karena kita sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Maka mari kita menyatakan penyesalan dan pertobatan dengan berdoa bersama. Saya hantarkan. Ya Allah, Engkaulah yang harus kami kasihi, lebih dari segala sesuatu. Saat ini kami menyerahkan semua dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, yang senantiasa kami lakukan dalam kami menapaki hidup sesehari, baik dalam tutur kata, sikap, dan laku kami. Kami sungguh menyesal dan bertobat atas dosa-dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Berilah kami hikmat kekuatan untuk menghindari apa saja yang menjerumuskan kami ke dalam dosa. Ya Allah, ampunilah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit bagi kami alaskan doa ini. Amin. Mari kita ungkapkan penyesalan dosa kita dengan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 353 bait yang keempat. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya. Kau yang
saudara-saudara sekalian diundang berdiri bersama-sama. Saudara-saudara, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka, Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Ingatlah sabdanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah kasih Allah yang begitu besar yang dipersaksikan kepada kita semua, umat-Nya yang telah dengan sungguh-sungguh bertobat. Kita yakin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita nyanyikan nyanyian syukur sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah, menghayati kasih Allah yang luar biasa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Mari berdoa menyambut sabda Tuhan, saya hantarkan. Ya Allah, kasih-Mu lebih tinggi dari langit biru, kesetiaan-Mu lebih dalam dari lautan, dan kami sungguh menyadari sebenarnya kami tidak layak menerima kasih-Mu yang begitu agung itu. Siapakah kami ini ya Allah, sehingga kami begitu Engkau kasihi, bahkan Engkau rela berkorban demi menebus dosa kami. Kami yang telah menerima kasih-Mu yang luar biasa, ajarkanlah kami Tuhan untuk tidak pernah lupa bersyukur melalui kehidupan kami yang nyata, kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Maka ya Allah, kami ingin belajar dari sabda-Mu, kami ingin belajar dari peristiwa Kamis Putih yang kami kenang. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang semakin mau mengasihi dan saling melayani. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menyambutnya. Amin. Kita sambut sabda Tuhan dengan nyanyian Sabda-Mu abadi suluh langkah kami. Hidup sukacita.
Bacaan firman pertama diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 19. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebaikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Tuhan, bagaimanakah
kiranya Tuhan mendengarkan permohonanku. Ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tali maut melilitku sesak hidupku. Ku serukan nama Tuhan, Kau luputkanku. Bagaimanakah akan ku balas semua kebajikanmu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan namamu kan ku agungkan. Di hadapan umat Tuhan yang menyembahnya, ku berjanji kan membayar semua nazarku. Sesungguhnya berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhanku, ku hamba-Mu dari perempuan. Engkau sudah membukakan semua ikatanku. Aku akan persembahkan korban syukurku, dan ku akan menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, disambung ayat 31 sampai 35, beginilah kisahnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31. Sesudah Yudas pergi,
Berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita petang ini adalah mencintai hingga akhir. Kapan mencintai bisa kita lakukan dengan mudah, dan kapan mencintai kita lakukan dengan tidak mudah, susah atau sulit. Bisakah membantu saya menjawab pertanyaan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kapan mencintai atau mengasihi itu mudah? Pertama, nopo? Mencintai itu mudah kalau satu, nopo? Tanggal nom. Hatinya senang. Oh, mencintai itu mudah kalau hatinya senang. Setuju. Nek hatinya agak senang itu gampang tresnani. Nek hatinya agak bunek, mencintai menjadi hal yang tidak mudah. Ya mungkin ada juga yang mencintai itu mudah kalau tanggal muda. Nek rodok tengah-tengah ki rodok angel seret gitu ya mencintai. Tanggal tua engko sik. Lebih banyak ributnya daripada tresnonya gitu ya. Mencintai itu mudah kalau apa, Bu Christine? Iya, duitnya banyak, tanggal muda. Mungkin mencintai itu mudah kalau yang dicintai juga membalas mencintai aku kembali. Kalau cintanya bertepuk sebelah tangan, tidak mudah mencintai. Pon sakniki sing gampang. Mencintai itu sulit kalau dijengkeli. Terus napa melih? Nresnani menika ewet sangat, angel sangat menawi nampaknya ini orang-orang yang mudah atau susah mencintai ya. Kalau dijengkeli, dikecewakan. Kalau kita sendiri sedang butuh cinta, lho wong aku kayak butuh ditresnani kok malah aku kon nresnani, yo angel. Kosek. Aku mencintai diriku sendiri dulu saja, tidak usah mencintai orang lain. Atau mungkin kita sulit mencintai kalau kita disakiti. Kita sulit mencintai kalau masih ada rasa benci, dendam. Kita susah mencintai kalau kita memiliki kepahitan atau trauma. Kita susah mencintai kalau diri kita tidak dianggap, kita disepelekan, dan seterusnya, dan seterusnya. Semoga Bapak Ibu sekarang adalah orang-orang yang sedang mudah mencintai. Lagi seneng atine, lagi bunga, artonipun kathah, sedang sehat-sehat saja, sedang happy-happy saja. Tapi kalau ada dari antara panjenengan yang sedang sulit untuk mencintai, tidak apa-apa. Karena konon mencintai itu memang susah. Mencintai tidak sekedar romantis-romantisan,
Ini gambarnya simbah-simbah sudah sepuh, mereka masih pelukan, masih itu memegang bunga ya, kelihatan nggak ya? Itu katakanlah Mbah Kakongnya itu memberi bunga kepada Mbah Putri terus mereka pelukan di taman. Adakah di antara panjenengan simbah-simbah yang kayak gini? Enten mboten nggih kira-kira? Nek teng Pekalongan kita malah wagu nggih. Wah ini kan wong Londo iki ora apa-apa, nek wong Pekalongan itu agak gimana gitu ya. Jangankan simbah-simbah lah yang menikah usia 5 tahun sampai 10 tahun masih romantis-romantisan enggak? Masih? Wah, sip. Ngasihnya bukan bunga ya, bukan bunga kembang ngeten iki, tapi ya bunga bang. Wah, niku wow. Nek bunga bangnya akeh iki mencintai gampang. Sekarang hadiahnya bukan bunga tapi transfer ke akun ini dong, apa namanya? Boleh nyebut merek enggak ya? Dibelikan ini dong di toko online gitu ya. Terus itu hadiahnya begitu sekarang. Memang cinta bukan sekedar romantis-romantisan. Ketika cinta sebatas romansa, kita ingat kalau anak-anak muda jatuh cinta, dan tidak hanya yang muda, yang tua pun begitu. Cinta yang sebatas romansa itu pasti aneh dan pasti tidak masuk akal. Biasanya kalau ada orang jatuh cinta itu sering menyampaikan ungkapan-ungkapan yang sok-sokan gitu ya. Semua gunung akan kudaki, semua samudera akan kuseberangi gitu ya. Gaya toh niku. Jangankan mendaki gunung, wong olahraga aja nggak pernah arep mendaki gunungan gitu ya. Semua samudera akan ku arungi, lah wong ra iso nglangi arep nyeberangi samudera kan. Nggak masuk akal, tetapi memang itulah cinta, nggak masuk akal. Orang yang sedang kasmaran itu pasti logikanya nggak main. Maka konon ada 3 orang yang paling tidak bisa dinasehati. Pertama itu adalah orang yang sedang marah banget. Dinasehati wis niku mesti mboten saged. Yang kedua orang yang sedang berduka dengan sangat. Jangan coba-coba menasihati orang yang sedang berduka mendalam, nggak akan mempan, belum saatnya. Dan yang ketiga, orang yang paling susah dinasihati adalah orang yang sedang jatuh cinta. Percaya apa tidak, silahkan dibuktikan. Orang yang jatuh cinta, dalam arti romansa, banyak yang tidak masuk akal. Kalau sudah menikah, sudah mengerti rasanya hidup berkeluarga, sudah bertahun-tahun merasakan ya romansa-romansa tadi tidak akan mempan lagi. Lu mas jarine arep semua gunung didaki. Lah iki wis tanggal 6 kok urung metu transferane gitu ya. Katanya semua samudera akan diarungi. Lah mana wong bayar ini aja nggak bisa kan begitu. Realita tidak semanis cinta yang romansa. Tetapi cinta bukan sekedar romantisme, cinta yang berkualitas justru adalah cinta yang teruji oleh banyak persoalan, oleh luka, oleh kepedihan. Ada sebuah buku yang cukup terkenal di dunia teologi. Buku ini biasanya untuk bahan konseling pastoral, ditulis oleh sepasang suami istri, Julianto Simanjuntak dan Roswita Ndraha yang memang trainer untuk para pasutri ketika menghadapi masalah. Mereka menulis buku, judulnya itu menarik, Mencintai Hingga Terluka. Subnya itu kekuatan cinta yang memulihkan hati dan memperkaya relasi. Mengapa kok Pak Simanjuntak dan istri itu menulis judulnya Mencintai Hingga Terluka? Buku ini ingin mengatakan sebuah realita bahwa justru kualitas cinta dalam keluarga terutama, konteks buku ini keluarga ya, kualitas cinta dalam rumah tangga itu justru diukur dari seberapa orang yang mengasihi itu, kita semua itu mampu menahan luka. Jadi kalau aku mencintai suamiku, mencintai istriku, mencintai orang tuaku, mencintai anakku, mencintai mertuaku, mantuku dan sebagainya, sampai aku terluka, menurut Pak Simanjuntak dan istri,
Justru itulah cinta yang berkualitas. Kalau Anda mencintai hingga sakit, hingga pedih, hingga terluka, itu justru cinta saudara, cinta yang berkualitas. Tapi sebaliknya, kalau ngakune mencintai, neresnani, tapi dia hanya mau enaknya saja, kepenak terus gitu ya, dia nggak mau menanggung risiko, nggak mau berkorban, itu kualitas cintanya dipertanyakan. Kalau tadi cuma puisi-puisi, gombal-gombal itu bukan cinta yang berkualitas menurut pasangan ini. Bukan berarti kemudian kita mengorbankan diri dan selalu orang lain yang untung, kita yang terluka terus, bukan seperti itu. Tetapi buku ini juga mendorong supaya masing-masing dari kita itu mengerti apa luka pasangan kita, apa luka orang tua kita, apa luka anak kita. Lalu kemudian saling katakanlah berrekonsiliasi, saling mengerti, oh jebule tidak hanya aku yang berkorban tersakiti dan terluka, pasanganku juga, orang tuaku juga, anakku juga. Jadi mari saling mengasihi, saling memulihkan. Mencintai hingga terluka, kemudian tujuannya adalah supaya memulihkan luka itu dengan saling melayani dan saling mengasihi. Maka kalau kita mau belajar tentang cinta yang sangat berkualitas, tentu adalah cinta yang diekspresikan, yang diwujudkan oleh Gusti Yesus. Tema kita hari ini, mencintai hingga akhir. Tidak hanya mencintai hingga terluka, tapi mencintai hingga akhir. Kalimat itu diambil dari Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus mengasihi para muridnya sampai pada kesudahannya. Wonten ing pertalan basa Jawi, nganti tekan ing wekasan. Terjemahan bahasa sehari-hari, sampai penghabisan. Mencintai sampai akhir. Tresno nganti tekan ing wekasan. Mencintai sampai penghabisan. Itulah cinta yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, bukan hanya cinta romansa yang gombal-gombal, tapi ia membuktikan sendiri cintanya dengan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, untuk bisa memahami kisah pembasuhan kaki yang diungkapkan oleh Yesus, di depan kita ada kursi. Saya akan turun ke bawah untuk mencoba menghayati suasana pada waktu Yesus di perjamuan terakhir dan kemudian ia membasuh kaki para muridnya. Adalah mengapa Gusti Yesus mau membasuh kaki para muridnya. Kalau kita ingat kultur Yahudi, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika ada seorang tuan rumah, dia punya, sebutlah, ruang tamu, dan kemudian dia kedatangan seorang tamu, bisa satu, bisa dua, bisa rombongan. Ritual membasuh kaki merupakan tanda hospitalitas, atau keramah tamahan, atau kesanggrahan. Misalnya saya tuan rumah, saya punya rumah, kemudian saya punya ruang tamu, dan ada tamu-tamu yang datang. Saya akan mengundang hamba atau pelayan. Tamu kita sudah datang, yuk siapkan baskomnya, siapkan makanannya, ada makanan dan seterusnya, kemudian basuhlah kaki para tamu itu. Mengapa mereka dibasuh? Karena kaki setelah menempuh jalan yang panjang tentu penuh dengan debu, kotor, dan perlu dibasuh. Tidak hanya soal higienis secara fisik, tetapi itu soal keramah tamahan, artinya tuan rumah itu mau menerima tamu yang datang
menjadi saudara. Tidak hanya tamu-tamu yang dikenal, tetapi bahkan tamu-tamu yang asing. Orang-orang yang asing, para pendatang pun ketika mereka datang diterima dengan luar biasa. Termasuk tamu-tamu yang kecil seperti ini. Gereja perlu ramah, merengkuh dan menerima tingkah pola mereka yang luar biasa. Gusti Yesus tidak berakting sebagai tuan, sebagai ndoro yang hanya duduk, kemudian, wahai hambaku, silakan datang, basuhlah tamu-tamu. Kalau gitu enak. Justru Gusti Yesus yang turun sendiri, dia memainkan peran sebagai hamba yang membasuh kaki para murid. Jadi Yesus merendahkan dirinya luar biasa. Poin yang pertama, pembasuhan kaki merupakan tanda keramah tamahan bahwa aku bersedia menerima engkau. Aku mau menerima engkau, aku mau merengkuh engkau. Yang kedua, yang dibasuh oleh Tuhan Yesus bukanlah orang-orang yang tingkat sosialnya tinggi, bukan orang terkenal, bukan pejabat. Mereka adalah para murid Yesus. Minimal ada dua sosok yang bagi saya agak susah diterima. Yesus tahu di antara muridnya itu ada yang namanya Yudas Iskariot yang sudah dibisiki oleh iblis, lama kemudian akan mengkhianati Yesus. Betul ya? Di antara mereka ada orang yang hendak berkhianat, yang hendak menyakiti Yesus. Lalu ada Simon Petrus. Kita tahu ceritanya kalau kemudian Yesus disalib, diadili, Simon Petrus itu menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ada yang akan mengkhianati, ada yang akan menyangkal. Bahkan banyak dari antara mereka yang sudah diajari berulang kali, tidak paham-paham apa maksud Gusti Yesus. Artinya, yang dibasuh Yesus bukanlah orang-orang yang ideal, orang-orang yang sesuai dengan harapannya selalu, orang-orang yang mengerti kasih dengan luar biasa. Di antara mereka juga ada orang-orang yang mengecewakan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar soal mencintai sampai akhir, kita perlu belajar 2 hal dari Gusti Yesus. Yang pertama adalah kita perlu memiliki hati yang lapang. Hati yang lapang artinya hati yang mau menerima semua orang, minimal anggota keluarga kita. Menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangan. Merengkuh mereka. Berani membuka tangan, resikonya adalah terluka. Mau mencintai hingga terluka, artinya mau berkorban. Itu cinta yang sejati, cinta yang berkualitas. Kalau kita mau berkorban, berani terluka, justru itulah cinta yang sejati, cinta yang berkualitas. Yang kedua, kita perlu mengingat orang-orang yang barangkali menyakiti kita. Ibaratnya Yesus mengingat si Yudas, si Petrus, dan kawan-kawannya yang enggak patio jelas kadang-kadang gitu ya. Cinta itu diberikan tidak pilih kasih, tidak hanya melihat kontribusinya apa. Bahkan bagi orang-orang yang nampaknya tidak pantas dikasihi, tidak pantas dicintai, kepada mereka lah cinta itu tetap diberikan. Itulah cinta yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. 1, mau menerima, dan yang kedua, tidak memandang kesalahan orang lain, artinya cinta yang penuh dengan pengampunan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, maukah kita mencintai sampai akhir? Dalam kehidupan kita berelasi, mungkin suami istri, mungkin orang tua dengan anak, mungkin keluarga, mungkin dalam gereja, mungkin dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita punya relasi. Kadang-kadang godaannya adalah, sudahlah, aku sudah terlalu banyak terluka. Aku enggak mau lanjut mengasihi dan mencintai. Aku sudah terlalu banyak berkorban. Kenapa aku terus yang harus menderita, yang harus mengasihi? Mana balasannya? Dan seterusnya. Kadang-kadang kita tergoda untuk, sudahlah, aku menyerah saja.
berhenti saja dalam keluarga ini, dan seterusnya. Kesalahannya terlalu besar, aku nggak bisa mengampuni, susah sekali. Itu godaan yang seringkali muncul dalam benak kita. Yesus punya pilihan untuk itu. Itu adalah hari terakhir, Kamis Putih, besok Yesus sudah mulai diadili, disalibkan dan mati. Tetapi di hari-hari akhirnya, Yesus tetap memberikan teladan dan perintah untuk saling mengasihi. Jemaat terkasih, Kamis Putih bukan hanya mengingat perjamuan terakhir, bukan hanya mengingat pembasuhan kaki, tapi juga dikenal dengan Maundy Thursday. Maundy diambil dari kata mandatum, kita tahu ada kata mandat, yang diambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru, mandat baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari tidak pernah menyerah dan berhenti untuk mengasihi, betapapun tidak mudah, betapapun luka itu masih ada. Mungkin mengampuni tidaklah mudah, tapi Yesus mengajak kita untuk mau saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling membasuh kaki. Selamat mencintai hingga akhir. Tuhanlah yang terus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari memasuki saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, mengasihi merupakan mandat yang kami terima dari Engkau. Tentu, mandat itu bukanlah perintah yang mudah untuk kami jalankan. Terkadang, kami tergoda untuk menyerah dan berhenti. Namun Kristus mengajar kami untuk mencintai hingga akhir, meskipun kami harus berkorban, meskipun kami harus terluka. Namun ya Allah, kami yakin, jikalau kami mampu menanggung luka, mampu menanggung derita seperti Kristus, kami bisa mewujudkan cinta kasih yang sejati, bukan kasih yang pura-pura, sebaliknya kasih yang berkualitas. Ajalah kami Tuhan untuk saling mengampuni, saling mengasihi, dan saling membasuh kaki. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Yesus terluka dengan pengkhianatan dan dosa kita. Namun Ia tidak tinggal diam. Kasih-Nya sudi membasuh salah dan dosa kita. Marilah kita sediakan hati kita untuk dibasuh oleh kasih Kristus. Mari kita sediakan diri kita untuk membasuh sesama kita sebagai tanda kesediaan melayani sesama.
akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Jemaat diundang untuk bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan Kitab Bakti 69 bait yang pertama, Ku mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri untuk
Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, seperti Yesus yang mau berinisiatif memulai membasuh kaki, mampukanlah kami untuk mengasihi mulai dari diri kami sendiri. Kiranya Engkau memberikan kepada kami keberanian dan kemauan untuk memulai mengasihi, betapapun tidak mudah, betapapun berat, namun kami yakin bahwa Allah yang akan terus menolong kami. Mungkin kasih yang bisa kami berikan bukanlah kasih yang besar, hanya kasih yang kecil dan sederhana. Namun kami yakin bahwa Allah lah yang akan membuat kasih kami menjadi besar dan berarti. Ya Allah, biarlah kami menjadi umat-Mu yang tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tetapi juga mau meneladani kasih Kristus. Kami mau mengasihi mulai dari diri kami sendiri. Kiranya Engkau yang akan terus memampukan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara diundang untuk berdiri. Mari kita memperkuat iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan kembali duduk. Kita kembali menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat. Mari memasuki suasana hening. Allah kami yang penuh kasih, yang telah mengajar kami untuk mengasihi, mencintai hingga akhir, kami teringat segala berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami, berkat yang tidak tertandingi. Ya Allah, meskipun kami Engkau berkati dengan luar biasa, namun hidup kami tidaklah pernah terlepas dari berbagai macam persoalan dan pergumulan. Maka ya Allah, dalam kesempatan doa kami pada sore hari ini, kami mohon Engkau memberikan berkat dan kekuatan, terutama kepada mereka yang sedang bergumul karena sakit, entah itu orang tua kami, saudara kami, maupun anak kami, dimanapun mereka dirawat, dan juga memulihkan kesehatannya. Kami mengingat orang tua kami terkasih, Bapak Hari Witikto, yang dirawat di Rumah Sakit Kalisari, Batang, karena mengalami gangguan kesehatan. Kiranya Engkau yang akan terus menolong, menguatkan, dan memulihkan Bapak Hari Witikto. Ya Allah, kami juga teringat keluarga yang tengah berduka, keluarga besar Bapak Ibu Butiriono, di mana Allah telah memanggil kembali ke pangkuan-Mu, ayahanda dari Bapak Butiriono. Kami yakin dan percaya bahwa Allah memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka itu. Kami juga teringat keluarga yang sedang bergumul untuk memulihkan relasi, untuk memperjuangkan rekonsiliasi. Kami yakin Allah tidak tinggal diam. Kasih dan kuasa-Mu akan terus menyertai setiap keluarga yang terus memperjuangkan cinta kasih. Kami teringat para orang tua yang tengah bergumul, mendidik membesarkan anak maupun cucu mereka. Berikanlah kekuatan, kemampuan, dan kebijaksanaan. Dan kami sebagai para orang tua juga mengingat anak-anak kami dimanapun berada, dalam setiap fase tumbuh kembang, dalam setiap pergumulan. Kami yakin Tuhan Allah merengkuh, memelihara, dan melindungi anak cucu kami tersebut. Ya Allah, kami juga teringat persekutuan kami sebagai GKJ Pekalongan khususnya, di mana Allah menempatkan kami dalam persekutuan yang Engkau panggil, Engkau berikan teladan untuk saling mengasihi. Mampukanlah kami Tuhan menjadi persekutuan
yang menjalankan kasih itu dengan sungguh-sungguh, tidak hanya mengasihi gereja kami, namun juga mengasihi masyarakat. Kami juga menyerahkan kepada Tuhan YPM Pekalongan yang juga bergerak di bidang pelayanan, di bidang pendidikan. Kami yakin bahwa kasih dan kuasa Tuhan akan terus berkarya bagi Yayasan Pendidikan Masih Pekalongan. Dan untuk para pelayan Tuhan di segala bidang, kiranya Allah juga ikut campur di dalamnya. Kiranya Tuhan yang akan terus dipermuliakan melalui pelayanan kami. Ya Allah, kami teringat dan mendoakan kehidupan kami di tengah masyarakat di mana kami beraktivitas setiap hari. Kiranya Allah juga menolong memberikan kemampuan kepada pemerintah, baik itu di tingkat lokal, daerah, maupun di tingkat pusat. Di tengah berbagai macam pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami, kiranya tangan-Mu yang penuh kasih akan terus membasuh bangsa kami ini dengan kasih-Mu, agar kami terus belajar, bertumbuh, menjadi bangsa yang adil, yang sejahtera, yang toleran, dan yang saling mengasihi. Ya Allah, kehidupan kami serahkan kepada Allah di tengah berbagai suka duka yang kami jalani. Kami yakin bahwa cinta kasih-Mu yang akan terus merengkuh dan menguatkan kami. Maka ya Allah, mampukanlah kami untuk berjalan dalam kasih itu. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Kami yakin Engkau peduli dan Engkau mendengarkan doa kami, karena kami menaikkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah buat kita semua, saat ini mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Namun sebelum kita menaikkan syukur, mari kita bersama dengarkan sabda sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan, terambil dari Roma 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Begitu indah dasar di dalam kita mempersembahkan persembahan Tuhan pada saat ini, Kamis Putih, malam hari ini. Mari kita bersama, kita persembahkan persembahan kita diiringi dengan Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi dan seterusnya. Hatiku
bersama. Jemaat kami undang untuk berdiri, mari kita persembahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Mari berdoa. Segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Saat ini kami merasa begitu luar biasa sukacita kami, karena Engkau telah ketuk hati kami masing-masing untuk siap mendengarkan firman-Mu dan memaknai di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau juga memampukan kami untuk mencintai, mau membasuh dan mau mengampuni. Ajar kami Tuhan itu semua. Terlebih pula Tuhan, Engkau juga telah ketuk hati kami untuk setia dan tulus mempersembahkan persembahan pemberian Tuhan. Tetapi Tuhan, di saat-saat kami gundah, kadangkala kami tidak ingat akan Engkau. Ampuni Tuhan atas salah dan dosa kami. Biarlah Engkau selalu tuntun dalam hidup dan kehidupan kami untuk tetap setia bersyukur kepadamu. Terima kasih itu semua Tuhan, karena bimbingan dan kuasa Tuhan belaka. Terlebih pula Tuhan, hingga sampai saat ini apabila ada salah di dalam kami mempersembahkan persembahan, tolong Tuhan Engkau juga ampunkan. Terlebih pula Tuhan, kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang siap mengelola persembahan apapun untuk Tuhan. Engkau juga akan mengurapi dengan kasih kuasa-Mu. Terlebih pula Tuhan, kami serahkan kehidupan sepanjang di hari-hari yang akan datang. Tolong Tuhan mampukan kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Kami serahkan Tuhan sisa hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu, sisa hidup keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Surga dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kitab Bakti 69 bait yang kedua. Kumulai dari keluargaku dan seterusnya. Saudara-saudara, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Kami bersyukur atas kasih Allah. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya, yaitu saling melayani. Kiranya Allah memampukan kami saling melayani dengan tulus. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.